Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan pada manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu terdiri dari beberapa sistem organ atau alat pencernaan atau rongga mulut atau rektum. Dan yang kedua, dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Dan yang ketiga, enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Dan yang terakhir, proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Alat-alat pencernaan pada manusia. Alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yaitu meliputi mulut atau oris, pangkal kerongkongan atau paring, kerongkongan atau esophagus, lambung atau ventriculus, dan terakhir usus halus. Terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus besar atau kolon terdiri atas usus tebal atau kolon, poros usus atau rektum, dan anus. Mekanisme atau proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim pitialin atau amilase. Enzim pitialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim pitialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot ke kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat atau enzim. Ada berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu serostomia, yaitu gangguan yang menyebabkan produksi saliva atau air ludah menjadi sedikit. Yang kedua, parotitis, yaitu pembengkakan kelenjar air ludah yang berada di bawah telinga karena virus. Dan yang ketiga yaitu diare, yaitu gangguan penyerapan air sehingga sisa makan masih banyak mengandung air. Yang keempat, gastritis atau MA, yaitu radang yang terjadi di bagian dinding lambung. Dan yang kelima yaitu apendisitis atau usus buntu, yaitu peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena adanya penyumbatan. Dan yang terakhir yaitu sembelit, yaitu penyerapan air berlebih sehingga sisa makanan keras dan kurang air. Ada beberapa kelenjar pencernaan. Yang pertama, kelenjar ludah, dan yang kedua, pankreas. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini, yaitu menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan yang kedua yaitu pulau pankreas, yaitu menghasilkan hormon. Yang ketiga, hati atau hepar, dan yang keempat, kantung empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lender dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Yang kedua yaitu hepatitis.
Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Jenis yang paling umum yaitu hepatitis B. Infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang mudah dicegah dengan vaksin. Yang kedua, hepatitis C. Infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Dan yang ketiga, hepatitis alkoholik, yaitu peradangan hati yang disebabkan oleh minum terlalu banyak alkohol. Yang ketiga yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding, usus besar, atau kolon. Spesies penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Yang keempat yaitu konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisi makanan, akibatnya feses kekurangan air dan menjadi keras. Yang kelima yaitu apendistis. Apendistis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan apendiks. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai, cacing, atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Yang keenam yaitu hemoroid atau wasir dan atau embeien. Hemoroid wasir atau embeien merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh pena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil sering kali mengalami gangguan ini. Yang ketujuh, tukak lambung. Tukak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.